Oke guys, hari ini saya akan sedikit berbagi tutorial ya kepada teman-teman para YouTuber mancing pemula ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu bagaimana proses pembuatan tuna yang bagus agar bisa menarik perhatian para penonton ya. Walaupun kadang kita sebagai konten kreator atau para YouTuber yang fokus di konten-konten mancing, kadang kesusahan untuk mendapatkan hasil pancingan yang bagus ya, sehingga kadang kita sudah berniat untuk buat konten ini hari, ternyata setelah kita pergi mancing ternyata kita tidak dapat hasil ya teman-teman, sehingga apa yang kita videokan, apa yang kita buat itu gagal karena tidak adanya hasil yang kita dapatkan pada saat itu juga ya. Makanya untuk mentaktisinya biasanya para youtuber itu membuat thumbnail yang begitu bagus sehingga menarik minat buat orang untuk menonton, walaupun kadang cara ini sebenarnya sangat tidak bagus untuk teman-teman praktekkan ya, karena jika thumbnail yang teman-teman buat sedemikian apik, sedemikian bagus tapi isinya tidak sesuai, maka kadang-kadang menghilangkan kepercayaan untuk para penonton kita atau para calon subscriber kita untuk menonton video kita yang berikutnya. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tutorial ya, supaya bagaimana teman-teman bisa mentaktisi ya, supaya bisa memancing minat untuk orang-orang melihat video kita. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kebetulan saya sudah siapkan bahan-bahannya, dan biasanya ketika saya ingin membuat thumbnail ini itu saya awali dengan teman-teman bisa ikuti langsung masuk ke web sini, kemudian teman-teman ketikkan sini remove BG ya, tulis saja seperti ini, remove BG. Ini artian remove background ya. Kemudian teman-teman masuk ke dalam. Saya sudah siapkan foto yang akan saya jadikan untuk contoh thumbnail yang bisa teman-teman ikuti ya. Kan upload image, cari foto yang teman-teman ingin masukkan. Saya akan mengambil contoh untuk foto saya ya, dari sini. Ini foto yang gambarnya ada latarnya. Saya akan coba untuk hilangkan ini latarnya. Ini dia gambar aslinya. Setelah kita masuk di background remove, dia akan hilang latarnya. Nah, inilah yang untuk menghapusnya teman-teman tekan edit karena masih ada yang tersisa yang saya ingin hapus ya. Kemudian tekan eraser. Ini untuk besarnya ya, besarnya penghapusnya. Kemudian ini adalah untuk mengatur bagaimana caranya supaya teman-teman bisa tempatkan seperti ini. Hapus, dia sudah mulai terhapus ya. Teman-teman buat serapi mungkin ya, karena ini hanya contoh, karena saya sudah punya gambar mentahnya ya. Hapus seperti ini, jadi dia tangannya seakan-akan memegang sesuatu, tapi sebenarnya yang dia pegang ini adalah botol ya, adalah botol. Teman-teman tinggal tekan download seperti ini ya, maka dia akan tersimpan. Kemudian saya butuhkan lagi gambar ikan ya, gambar ikan kita cari aja di internet teman-teman ya, seperti ini. Kemudian tekan yang bagian gambar. Nah, kita sesuaikan gambar yang ingin kita, jangan ini ya, ini ikan goreng lucu nanti ya teman-teman, makanya bikin thumbnail gambar menangkap ikan malah seperti dapat ikan goreng. Nah, ini kita akan ambil gambar ini, teman-teman tekan lama saja, kemudian download ya, download gambar, salin gambar. Oke ya. Oke, sekarang kita buka lagi eraser background ya, eraser BG. Kemudian kita upload gambar yang ingin kita hapus. Kita menghapus latarnya maksudnya ya. Kita upload image. Kita cari gambarnya dulu ya, yang akan kita download. Dia adanya di sini. Kita masuk ke download. Nah, ini gambar ikan yang ingin saya hapus backgroundnya. Nah, ini dia gambar mentahan yang akan kita gunakan, gambar ikannya ya. Kemudian posisi gambar saya yang pertama itu dia memegang botol, jadi ini adalah gambar ikan keseluruhan. Jadi saya akan menghapus ekornya supaya dia seakan-akan gambar itu sedang memegang ikan ya teman-teman. Jadi kita tekan edit, kemudian eraser. Untuk menghapusnya teman-teman sesuaikan dengan bentuk bagaimana teman-teman ingin pegang ikannya ya. Jadi saya tadi tangannya dia seperti ini ya, sebenarnya gambar ini saya sudah ada mentahnya. Saya sudah edit tadi secara pelan-pelan supaya dia bisa mengikuti gambar tangan ya. Dia kayaknya begini dari bentuknya ya teman-teman. Nah, ini kita hapus yang ekornya. Kalian bisa lihat ya, hapus serapi mungkin ya supaya tidak ada sisa-sisanya. Nah, jadi dia gambarnya tinggal setengah seperti ini ya teman-teman, gambarnya sudah seperti ini.
setengah ini ya. Kemudian teman-teman tekan download. Oke, kemudian setelah bahan yang teman-teman siapkan sudah ada, teman-teman tinggal masuk ke KineMaster. Ini saya gunakan program KineMaster Pro ya. Teman-teman tekan ini layar baru, kemudian 16:9. Kemudian setelah itu teman-teman tekan ini ya, teman-teman tekan media. Kemudian ambil latar, kita pakai untuk awal kita pakai latar hitam aja seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya ini teman-teman tekan lapisan, kemudian lapisan tekan media. Baru teman-teman cari gambar. Kalau teman-teman lagi mancing, usahakan ambil pemandangan ya. Ini saya sudah siapkan juga bahannya. Ini dia gambar pemandangan yang akan saya pakai seperti ini. Kita besarkan aja ya seperti ini, tarik aja seperti ini. Dan dulu ya, kita matikan aja dulu light nih HP soalnya di sini ya teman-teman. Ya, oke. Setelah itu teman-teman bukan layar seperti ini. Ini sudah ada gambarnya ya. Saya ambil dari konten saya yang sebelumnya, konten mancing ini ada di antara video saya ambil yang gambar ini karena kebetulan saya suka dengan gambarnya, gambar pemandangan ya. Setelah itu teman-teman tekan lapisan yang ada di sini, kemudian tekan media. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar yang telah kita download. Ini adalah mentahan yang tadi saya contohkan teman-teman, yang saya sudah download, yang sudah hilang latarnya ya. Masukkan seperti ini, kemudian kita sesuaikan besarnya karena ini kepalanya hilang ya kan, jadi saya ambil kasih pas-pas seperti ini ya. Nah, setelah itu dia sudah masuk ya gambarnya teman-teman, silo ya dia gambarnya seperti ini, kemudian tekan lapisan lagi, kemudian media lagi, kita masukkan gambar ikannya. Ini gambar ikan yang sepotong ini ya. Nah, kita sesuaikan dengan tangannya ya teman-teman. Ini dia. Jadi gambarnya itu seakan-akan kita lagi megang ikan. Ceritanya ini adalah ikan yang kita dapat hasil strike. Ini kan ada potongannya. Bagaimana caranya untuk menutupi gambar potongan ini? Ya bisa teman-teman lihat ya. Soalnya silo ini, soalnya saya buat kontennya ini malam. Seperti ini. Jadi awalnya gambarnya ini pegang botol ya. Setelah kita edit background, kemudian ikannya juga kita edit gambarnya, jadi dia seperti ikannya lagi setengah. Kita tambahkan teks. Di mana teksnya itu teman-teman bisa pikir seperti ini. Apa yang menjadi kira-kira membuat penonton itu menjadi penasaran. Contohnya seperti ini. Saya akan buat teks untuk pemainnya saya bahwa saya strike ikan mas di muara. Jadi seakan-akan gini ya. Jadi saya itu seperti dia, strike ikan mas babon di muara. Kita tambahkan di belakangnya tidak disangka ya, tidak disangka ya. Kemudian untuk merubah teksnya kita gunakan font ya teman-teman, tekan aja tulisannya, kemudian tekan ini yang ada gambar AA nya ini, kemudian cari font yang teman-teman inginkan. Ada bermacam-macam font yang disiapkan tergantung semuanya dari versi KineMaster yang teman-teman gunakan. Saya biasanya suka pakai yang ini, yang Edo ya. Dia sudah masuk, kemudian gantikan warnanya. Saya ganti biasa pakai warna merah ya. Namanya untuk mengaturnya teman-teman bisa seperti ini. Baru untuk 2 baris ya, tulisannya jadi 2 baris, tekan enter saja, baru tekan pilih seperti ini. Kemudian teman-teman untuk mengatur latah kiri dan latah kanan itu ada di bawah sini ya. Teman-teman scroll aja seperti ini. Ini untuk latah kiri seperti ini ya. Ini adalah thumbnail yang akan kita gunakan, contoh thumbnail yang akan kita gunakan. Alasan saya menggunakan kata-kata seperti ini karena mungkin akan timbul pertanyaan, timbul pikiran dalam pemikiran penonton, kok bisa ya ada ikan mas di muara, padahal habitat asli dari ikan mas itu adalah di air tawar ya. Jadi ketika muncul pertanyaan di dalam hati calon penonton kita, timbul penasaran sehingga dia berniat untuk menonton video kita. Nah, sekarang kalau kita pikir ini sebenarnya judulnya sudah tidak masuk akal sebenarnya ya, sudah tidak masuk akal. Jadi kita tinggal tambah lagi kata-katanya seperti ini. Jadi tulisan ini sebenarnya juga berfungsi untuk menutupi sambungan tangan dengan ikan yang sebenarnya ini terpotong ya. Kita tambahkan lagi teksnya seperti ini. Tidak disangka strike ikan mas babon di muara dengan menggunakan umpan ini. Jadi
kita memberikan rasa penasaran kepada calon penonton kita melalui Tumnain, sehingga mereka bertanya-tanya bahwa kok bisa ya dapat ikan mas di muara, padahal semua orang tahu bahwa habitat asli dari ikan mas itu adalah di air tawar ya, di air payau atau air asin ya. Jadi ini bisa menimbulkan rasa penasaran calon penonton kita, sehingga dia ada niatan untuk menonton video kita. Jadi inilah gunanya sebenarnya Tumnain, untuk selain mempercantik video kita, dia merupakan sampul dari video kita, dan dia juga merupakan rangkuman dari video yang ada di dalam video kita. Itulah sebenarnya gunanya dari Tumnain. Dia menceritakan secara singkat bahwa ini terjadi di dalam video ini. Nah, kita tambahkan bumbu di dalam judulnya sehingga menimbulkan rasa penasaran dan ingin tahu. Oh, ternyata kalau kita gunakan umpan ini, kita bisa dapatkan ikan ini di muara gitu loh. Walaupun sebenarnya itu bukan habitat aslinya, tapi sebenarnya jika teman-teman menggunakan teknik ini, sebenarnya ini merupakan sebenarnya penipuan ya teman-teman, merupakan penipuan. Tapi ini saya hanya jadikan contoh kepada teman-teman, buat teman-teman para YouTuber mancing untuk memancing penonton untuk melihat video kita. Teman-teman bisa tambahkan teks-teks yang ada di Tumnain teman-teman, terserah teman-teman ingin buat seperti apa, warna, mulai dari warna, kemudian gambar latar yang teman-teman ingin gunakan. Saya hanya jadikan contoh ini ya, kita jadikan contoh bahwa ini adalah Tumnain dari beberapa gambar yang kita satukan. Dan untuk mengambil hasilnya, teman-teman tekan yang latar ini, kemudian teman-teman tekan yang ini, capture-nya. Ini ya, tangkap dan simpan. Ya, dia sudah masuk dan dia sudah jadi, Tumnain kita sudah jadi. Oke, kita kembali, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini dia hasilnya yang kita buat. Nah, ini jadi Tumnainnya seperti ini. Untuk teman-teman, bagaimana caranya upload Tumnain? Teman-teman masuk aja di dashboard channel YouTube teman-teman, buka seperti ini. Kemudian ketika teman-teman upload video, teman-teman bisa lihat yang bagian ini, upload. Teman-teman mungkin sudah tahu ya untuk upload videonya. Saya biasanya gunakan YouTube Studio dalam bentuk desktop. Kemudian pilih file videonya ya. Anggaplah kita gunakan video lain aja ya, sebagai contoh saja untuk bagaimana teman-teman bisa upload video. Saya contohkan ini ya, ini video yang kebetulan ada di HP saya. Kita upload. Teman-teman tekan yang ini untuk upload Tumnainnya ya, upload video Tumnain yang ini ya, jelajah. Kemudian cari yang foto tadi, contohnya ini ya, ini ya teman-teman. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada kesempatan video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga selesai, dan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah berlangganan dengan channel ini. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Jel mengucapkan terima kasih dan see you next time video berikutnya.